Welcome back to Ormas, obrolan mahasiswa. Wih gila, tahun baru nih Sil. Iya, ini udah 2022. Happy New Year, woo! Gila, keren. Ini pada tahun baruan nggak? Tahun baruan sih. Iya sih, semuanya tahun baruan. Tahun baruan Cuman pasti. di mana tuh? Di rumah. Di rumah semua ya, kan masih corona nih. Iya. Oke, sekarang itu kita tahun baru. Tahun baru, terus ya. Ormas juga seger nih. Seru banget. Ya kan? Gila. Kalau episode ini tuh episode 4, temanya apa sih, Bang? Temanya salah satunya itu life after college. Wih, keren banget ya kan. Itu tuh apa sih? Pengalaman setelah kuliah ya? Pengalaman setelah kuliah, kehidupan itu kayak gimana. Iya, Nah, betul. makanya kita mengundang narasumber salah satu ex produser dari Ormas itu sendiri, yaitu adalah Bang Nata. Halo Bang Nata. Halo Bang Nata, gila. Apa kabar Bang Nata? Kabar baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Bang Nata sekarang? Kesibukan gua Ya. saat ini mungkin kerja ya. Hmm. Ngajar iya, kelola sosmed sekolah juga iya. Mungkin beberapa freelance di luar juga. Oh sibuk banget ya? Sibuk lah, sibuk banget loh. Saya juga pengen nih. Iya. Ini Oh, kalau emang ada nggak ada freelance, kesibukan? Nggak ada kesibukan. Ini sibuk Ini kesibukan ini. Kesibukannya. Iya. Kuliah masih aman tapi ya. Aman. Masih belum stres-stresnya. Udah sih. Dia kayaknya sih udah nih. Saya udah ya. Udah Kalau Anda tadi. belum? Anda belum ya? Oh, dikit lagi. Nah, aku pengen tanya-tanya sedikit ya sih Bang. Ini kan Bang Nata kan sudah selesai kuliahnya kan dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah sekarang Tercinta. Ih. Cinta Kalau- banget sih. Hah? Apa? Cinta banget sama. Oh, cinta banget. cinta Oke. banget. Berapa tahun nih? Siap. 4 Oh 4 tahun. Nah, untung alhamdulillah masih 4 tahun. Oh ya, by the way, Bang Nata prodi sama angkatan berapa nih? Boleh Oh iya, di- halo semuanya, kenalin nama gue Nata. Gue di sini alumni dari Ilmu Komunikasi angkatan 2017, ngambil minornya jurnalistik penyiaran. Jurnalistik penyiaran. Ambil BC guys. Enggak juga sih. Lo juga BC, Iya. oke. Nah, gini, kan Bang Nata ini dulu pencetus Ormas ya Mas? Betul. Nah, Bang Nata ini kalau selain di Ormas ada nggak sih aktif organisasi di mana aja gitu selain Ormas? Selama 4 tahun. Selama tahun. Selama 4 tahun, kerjaan gue paling 2 tahun di UPJ Live. 2 tahun di UPJ Live juga, terus 2 tahunnya di BPM, DPM itu apa? Badan Perwakilan Mahasiswa. Wih, Oh, gila. gitu. Ketuanya cuy. Oh iya? Gila, keren. Kok gue baru tahu sih ada? Iya, ketuanya men. Wah, gila. Iya. Makanya hati-hati lu. Enggak. Jangan kayak gitu dong. Iya. Lihat itu kayak rampok. Nah, ini Bang, ngomong-ngomong soal organisasi. Sebenarnya ikut organisasi itu penting nggak sih, Bang? Penting apa enggaknya? Iya. Kalau ditanya penting atau enggaknya itu tergantung kalau menurut gua. Oh, gitu ya. Targetnya mau lu sampein ke audiens mana dulu nih, gitu kan. Kalau beberapa lu lihat di literatur internet pasti bilangnya organisasi itu penting. Iya, Nah, pasti. pertanyaannya apakah harus organisasi kampus gitu. Iya. Nah, kadang kan ketika misalkan gua waktu itu ngasih topik juga penting gak sih berorganisasi? Pasti gue juga penting. Karena gua memasarkan BPM gua nih, organisasi gua, UPJ Live gua juga gua pasarin. Tapi banyak mahasiswa tuh berkembang gak harus di organisasi kampus gitu. Banyak yang mungkin lebih banyak tekanannya, makin banyak belajarnya di organisasi luar. Lu kerja di luar pun lu termasuk ikut organisasi kalau menurut gua. Karena kan definisi organisasi sendiri kan ya di mana lu berkelompok, lu punya visi misi, punya tujuan yang sama, mungkin punya struktur juga gitu. Ya udah lu di luar pun gak jadi masalah. Kalau Bang Nata di organisasi luar ada? Pernah? Di luar gua nggak pernah. Gua selalu internal kampus. Internal kampus. Internal Iya. kampus. Oke deh. Terus Gila, itu gue inget inian yang tadi lo ngomongin komunikasi organisasi. Ini semester 3 ya. apa tuh nggak ngerti gue? Itu dapetnya apa? Aman. Aman ya? Aman. Itu apa? Matkul. Matul, nanti dapat kok. Iya. Ah, iya. Oh, Ilkom juga berarti? Ilkom juga. Oh, Ilkom juga, siap-siap ya. Aduh, Tapi kenapa aman tuh? sih Komort mah. Aman. Aman yang Iya. aman apa? Nanti dilihat ya. Nanti sharing-sharing ya. Nah nih Bang, kan lu udah lulus kuliah nih Bang ya. Apa sih yang lu rasain, realitanya itu kayak gimana sih? After college life lu, after graduate, like how do you feel about it gitu? Asik. Bentar lagi jadi rapper ya? Wah parah banget. Ini sudut pandang gue ya. Istilahnya di sini gue juga nggak termasuk, bukan termasuk untuk menggurui gitu. Nah, paling kalau ditanya apa yang gue alamin, ini kalau menurut gue masa transisi sih.
Belum sampai benar-benar gue temuin kerja tuh kayak gini. Tapi gimana transisi selama gue masa kuliah, tiba-tiba gue langsung kerja. Yang gue alamin ya mungkin teman-teman luar juga ngalamin juga ya. Lebih ke krisis identitas juga iya, overthinkingnya juga iya. Karena kan setelah lu lulus, misalkan walaupun gue lulus 4 tahun nih, pasti kan yang bakal dipertanyakan, kelar gue lulus ini gue bakal kemana? Iya. Gue udah kerja, planning gue selanjutnya tuh apa? Sesuai nggak sih nanti sama planning gue gitu? Ntar kalau memang nggak tercapai, gue bakal kecewa apa enggak gitu? Ya kadang masih banyak teman-teman gue juga di luar sana masih belum bisa nemuin jadi Passion. itu siapa gitu, passion jadi passion siapa ya. gitu. Banyak overthinking lah paling. Overthinking ya? Alhamdulillah iya sih. Tapi kalau sekarang udah gimana nih? Aman kah atau Sejauh ini aman. Gue nerapin prinsip gini aja sih. Kalau selama gue kelar dari perkuliahan, depannya gue kayak lebih itu jalanin aja. Jalanin aja. Kalau memang punya planning, ya lu boleh ngatur planning, tapi setidaknya tuh jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Iya. Sakit ya? Sakit. Oh. Karena kan jalannya nggak ada yang tahu. Iya benar sih. Bener gak? Iya Misalkan betul. gue aktif buat berkuliah nih, tapi ternyata di luar sana gue kalah sama teman-teman gue yang dulu mungkin kuliahnya tuh Biaja. cengengesan gitu. Nah, lu jangan sampai beranggapan kalau tujuan hidup lu belum tercapai ya gitu. Kok gue bisa kalah sih sama nih orang? Karena beda-beda. Waktu Bang Nata masih di kampus itu kan pasti sebelum lulus punya planning nih. Tentu. Ya kan. Terus pas sudah lulus ini tercapai nggak sih planning-planningnya atau sesuai sama planning yang Bang Nata ituin? Ekspektasiin. Ekspektasi gue Iya. enggak berubah. Berubah. Gimana tuh contohnya? Contohnya, dulu tuh masuk Ilkom, gue pengen banget jadi wartawan, jadi jurnalis lapangan. Oke, gue berprestasi nih di Ilkom, di bagian jurnalistiknya. Nah, gue pengen banget waktu itu pengen kerja di media lah gitu. UKP akhirnya dapetnya karena masa-masa COVID, gue di internal media kampus juga, di kompres ya. PJ. Terus gue pengen, target gue pas lulus masuk media TV. Karena anak-anak BJ itu pasti selalu punya keinginan, gue pengen punya seragam TV gitu. Oh iya. Iya gak? Net TV. Net Oh, TV. gila keren banget itu ya. Indosiar, Wah, parah. SCTV. Indosiar. Pengen banget tuh kayak PNS Iya. kan. Wah, kalau PNS kan seneng banget ya. Iya, Jadi PNS. iya. Nah, ini pakai baju-baju wartawan itu seneng. Nah, ternyata tujuan gue belum tercapai. Nah, gue Belum tercapai. waktu itu baru lulus skripsi. Nah, gue tuh mikir CV gue, riwayat kerja gue tuh kebanyakan ngurus organisasi kampus. Gue nggak pernah magang, nggak pernah kerja. Teman-teman gue di luar banyak berkembang. Misalkan dia ikut himpunan di semester awal, keluar himpunan habis itu kerja, kembangin portofolio. Dan gue selama masih mahasiswa, gue lebih aktif di organisasi dibanding kerja. Akhirnya setelah lulus skripsi, itu belum wisuda ya. Akhirnya gue mikir, gue butuh pengalaman kerja. Gue cari-cari di medsos. Dan akhirnya ada salah satu homeschooling waktu itu nyari desainer grafis. Kebetulan walaupun gue anak Ilkom, gue suka ngedesain juga. Akhirnya gue coba apply di sana, keterima magang. Statusnya masih magang di sana. Status magang 3 bulan sambil nunggu gue wisuda. Oh iya. Pas gue wisuda ternyata gue diperpanjang kontraknya. Gue diperpanjang kontrak untuk kelola sosmednya lagi di kontrak setahun. Di kontrak setahun dan situ juga sekalian ngajar. Nah itu yang menurut gue di luar planning gue. Waktu itu gue sempat punya planning, gue pengen kerja di TV. Kerja di TV kan pasti tekanannya banyak ya. Iya, Teman-teman pasti. gue, alumni gue juga pasti banyak cerita. Kalau kerja di media tuh lo mesti korbanin diri lo, korbanin keluarga lo juga. Terus gue sempat mikir, gue juga suka ngajar. Tapi gue pengen ngajar ntar deh masa-masa tua gue. Jadi dosen kan enak banget. Iya. Potong, gitu. Iya. Terus ternyata gue ngajar malah di awal. Di awal, iya. Malah di awal, bukan di akhir gitu. Dia apa yang udah gue atur ternyata nggak sesuai. 360 derajat ya, bisa dibilang ya. Iya sih. Sempet ngajar apa tuh maksudnya? Gue ngajar sejarah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tepatnya di homeschooling sih, di homeschooling. Oh gitu. Oke sih. Berkebutuhan khusus cuy. Tapi hebat banget sih Bang. Mantap. Maksudnya kan banyak nih orang-orang yang habis kuliah terus kayak aduh bingung gue udahlah nggak usah ngapa-ngapain. Ada. Jadi kalau lu lulus, ada yang berprinsip gue lulus tepat waktu atau 3,5 tahun.
ada yang berprinsip gue nggak mau langsung kerja, tapi gue nikmatin diri masa muda gue dulu. Masa muda dulu. Karena pas lo udah kerja, lo boro-boro dapet waktu libur. Iya. Ada yang kayak gitu kan, jadi Iya, ya udah ada. gue nikmatin aja dulu setahun nganggur gitu. Ntar baru nyari kerja lagi. Apa namanya me time ya? Me time. Me time. Healing. Healing. Ada. Oke. Nah, nih Bang, kan selama kuliah di semester berapa sih ada KP ya? Kayak magang gitu kan. Iya, 6 ke 7 kalau nggak salah. 67 ya? Iya. Nah, itu menurut lu ngaruh banget gak sih sama diri lu yang sekarang ini? Ngaruh. Walaupun jadi gini, gue tuh magang di Kompres UPJ. Kebetulan Kompres ini memang masih baru-baru branding. Terus isi portal beritanya juga masih dikit di websitenya, di sosial media Ilkom juga masih sedikit. Akhirnya nyari anak magang karena ini alternatif gitu loh. Di awal Covid kan semua perusahaan media istilahnya membatasi Iya. anak-anak internship. Nah, akhirnya UPJ buka nih, Ilkom UPJ buka, salah satu alternatifnya akhirnya gue ikut. Di sana gue banyak belajar tentang bikin konten kayak gimana, general briefnya ada. Terus ternyata lu mesti tahu desain lu itu efektif gak sih dibaca sama orang nangkap gak apa maksud dari desain lu, gitu kan. Terus lebih ke kalau mungkin di kafe belajar juga soal videografi dan lain-lain, tapi kan kalau Ilkom lebih ke pesannya yang disampaikan apa. Iya. Nah, video juga kayak gitu, lu bikin video yang istilahnya gak perlu berbelit-belit, intinya orang tahu apa yang mau lu sampaikan gitu. Dan akhirnya pas gua kerja pun di desain grafis ini, kelola sosmed, gua belajar itu. Oh ternyata bikin general brief terpakai juga. Terus gue bikin desain gimana apa yang mau gue sampaikan orang-orang juga paham. Kan ada orang yang istilahnya bikin konten panjang banget penjabarannya, tapi nggak nangkep apa intinya. Nah akhirnya gue kepake ilmunya di sana, terus bikin video juga kepake, sama mungkin mentalnya. Jadi kalau lo kerja di KP di Kompres tepatnya, mungkin lo bakal ngerasa ini mah punya prodi masih bisa santai gitu kan. Santainya ada, cuman nggak bisa ngegampangin. Dosen KP gue pernah bilang kayak gitu, jangan sampai karena memang ini alternatif kalian merasa kalau ini tuh terlalu digampangkan. Iya. Oh ternyata bener tuh, tekanannya banyak. Minggu ini harus jadi konten sekian banyaknya, Oh iya. harus cicil segini banyaknya gitu. Ya ampun. Misalkan konten masih di up, masih berapa minggu ke depan gitu, konten artikel. Ya udah dari atasan gue dosen gitu bilang, gue mau minggu ini jadi, mau gue preview dulu. Nah itu kepake di kerja. Jadi di kerja gue kelola sosmed. Ini kan udah ada pertanggal-tanggalnya tuh. Bisa konten hari ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu untuk minggu depan. Gue bisa dong sebenarnya kalau bikin konten di hari H. Misalkan hari Senin itu konten diupload jam 10. Iya. Gue bisa lah nyicil dari jam 7 pagi gitu. Ternyata nggak bisa. Gue dari 1 minggu sebelumnya, seenggaknya udah jadi desain gue untuk 1 bulan ke depan. Jadi misalnya minggu terakhir, udah gue cicil untuk 1 bulan ke depan. Template-nya gitu ya. Iya, nah itu yang dimau sama atasan gue. Gitu. Yang biasanya soalnya kan pas masih kelas, deadline-nya. Deadline-nya, Itu masih ke bawah. iya. Sampai gue kerja pun masih ke bawah. Dimarahin ada sih, dimarahin atasan ada. Istilahnya kalau lo emang ngerjain tugas kan selalu ntar. Iya, ntar. Masih lama Masih gitu, lama. masih lama. Ya. Mau mendekati deadline baru nangis. Hamin 3 jam ya. Ada kan kayak gitu kan. Iya, bener-bener. Santai. Nah ternyata pas di kerja nggak bisa kayak gitu. Gue kebawa sampai akhirnya istilahnya adalah diomelin atasan gue ada. Baru sadar kalau oh iya ya, gue masih kebawa nih jiwa-jiwa mahasiswa gue yang dulu. Berarti pas di selama perkuliahan ini semuanya ternyata setelah perkuliahan tuh ke bawah semua ya dari Ada dari kebawa. mental-mental. Lo telat iya. Jujur gue telat kantor ya. Misalkan masuk jam 9. Gue bisa jam 9 lewat. Udah kayak ini kan perusahaan apa namanya? Apa sih namanya? Kalau yang sekarang tuh? Startup. Iya, startup kayak gitu. Startup. Iya. Pasti kan alasannya juga template kan. Maaf bu macet. Oh iya. Macet deh. Template. Tapi emang bener kan? Iya. Emang bener. Bener daerah situ tuh. Ya gitu. Masih kebawa jiwa-jiwa mahasiswa masih kebawa masa awal. Namanya juga kan masa-masa transisi gitu kan. Iya sih. Sewaktu berarti kan ini di Ilkom tapi masih berhubungan kan sama kerjaan Bang Nata sekarang? Kalau dalam ranah sosial media gue kurang tahu ya. Istilahnya mungkin teman-teman gue anak PR yang lebih banyak ngambil ke sosial media strategis gitu. Kalau ranah-ranah BJ kan rata-rata industri pertelevisian, terus mungkin artikel-artikel media gitu, foto-foto shoot gitu-gitu lah. Kalau
di ranah broadcasting. Kalau PR lebih ke sosial medianya, SEO, KOL mau dipelajarin, Iya. Marketing. marketing. Oke. Nah, gue masih beradaptasi di sana. Terus waktu pas kuliah kan Ilkom nih, pernah nggak sih kayak kan apa sih BJ ya, BJ ini pernah nggak sih kayak salah, aduh gue salah ngambil nih aturan, gue PR aja kalau nggak atau ambil nggak jurusan Ilkomnya lain. salah, iya. Oh, Ilkom salah. Iya, coba gimana bang? Ilkomnya salah gimana maksudnya? Bukan Ilkom salah, tapi lu ngambil Ilkom, wah salah nih, gua kayak ngambil Ilkom. Oh, passion gue nggak di sini. Iya, bukan Ilkom yang salah, maaf Bukan ya. salah. Nanti bikin video klarifikasi. Oh, aduh, gampang. TikTok. TikTok ya. diundang Dimas Iya. Dedi. Waduh, Waduh. boleh, Dimas Dedi ya. boleh. Jadi Naik. siapa dulu? Nama gua naik sih, santai. Gimana, Bang? Kesalahan ya. Awalnya justru gue perkuliahan gue nggak mau ngambil Ilkom. Begitu. Ya. Gue ikut SNM nggak lulus, gue ikut SBM nggak lulus. Waduh. Akhirnya ya udahlah gue ngincar swasta apa nih dekat dari rumah. Eh, Kebetulan orang marketingnya ini temannya kakak gue. Datang ke sekolah gue, promosiin UPJ, dan gue baru tahu, oh Adi kampus Pembangunan Jaya ya. Karena kan selama ini gue tahu SMA, SD, SMP, SMA Pembangunan Jaya gitu. Oh ternyata ada kampusnya juga. Akhirnya gue masuk ambil Ilkom UPJ. Pas masuk Ilkom, kebetulan hobi gue di SMA juga suka foto, iya. suka foto, suka video. Terus rata-rata ngambil foto video itu apa sih? Oh ada di kafe. Gue nggak tahu di kafe bedanya di kafe sama Ilkom. Oh iya, baru jauh banget ya say. Gue nggak tahu bedanya. Jadi gue masuk, gue kira Ilkom kali ya bagian-bagian kayak gini Iya. gitu. Masuk Ilkom, terus kan ada Tribun tuh ceritanya, Tribun Oh ada iya. kan. Kalau di kafe bahasa Inggrisnya apa? Desain visual communication design. Nah, ada communication-nya kan? Iya. Gue kaget. Ini sama apa gue ya sama gue? Oh ternyata beda cuy. Beda. Beda. Jadi pengen awalnya tuh pengennya di kafe gitu. Pokoknya gue suka foto, gue suka bikin video, udah kelar. Gue mikir gitu. Oh iya. Namanya apa ya gitu. Terus gue tanya teman-teman gue, Ilkom aja, Ilkom. Oh Ilkom ya. Oke, gue masuk Ilkom. Oh ternyata di kafe belajar juga gitu. Cuman Iya. nyesel gak nih? Enggak ya? Oh menyesal nggak? Enggak. Oh, menyesal. Happy. Ada dapat ilmunya juga. Iya, ilmunya juga Iya, pasti. lumayan lah ya. Berguna juga nih. Berguna dong pasti dong. Oke, nah bang selama kuliah kan udah lulus nih bang ya? Kangen gak sih bang ngampus offline gitu? Ini. Oh iya, belum online ya? Enggak online din. Online ya? Oh, Dia online. sidang online? Sidang gue Oh iya. Dia online. Skripsi gua. Skripsi online. Berarti udah kena Covid gitu. Udah Oh, udah. kena Covid. Udah. Oh. Udah masa Covid. Tapi kayak apa semester 1 sampai semester 5 ya? Apa 6 ya? 5 ya? Gue lupa. Pokoknya gue mau ngelamar KP itu udah pandemi. Oh berarti 6. 6. Nah, Ya, 6 ke 7. selama 6 semester kan offline tuh bang. Kangen gak sih bang? Kalau dibilang kangen sih gue. Kangen ya? Kangen banget. Ini. Kayak kalau gue lihat nih, kan kebetulan kantor gue di daerah Pamulang. Oh iya. Rumah gue di Geraha, lewatin tuh. Oh iya, benar. Lo sini. Tapi yang gue lirik, gue jalan berangkat pulang tuh selalu ruko. Oh iyalah. Gue tahu, gue paham. Kenapa tuh? Ada anak PJ nggak nih? Anak-anak PJ pada nongkrong di situ Iya. lah. Nostalgia. 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 Karena semasa gue kuliah, Situ mulu nongkrongnya. bisa dibilang gue kalau dilihat sama orang yang ngampus mulu lu, gitu, kayak nggak punya rumah. Karena kan gue waktu itu sempat ikut BPM 2 tahun. Kalau anak-anak organisasi di kampus pasti istilahnya punya cerita tentang ruang sekretariatan. Ruang sekre ini kayak ruang khusus di mana buat lu rapat, buat lu diskusi. Nah itu gue manfaatin buat tidur. Itu kayak rumah kedua gue. Iya, kayak rumah kedua. Gue jarang banget pulang ke rumah waktu itu selama gue ikut organisasi. Jadi kalau gue misalkan sering nongkrong di ruko, ngobrol tuh bisa sampai nginep di kampus ya. Oh iya. Nginep di kampus ya. Ngapain tuh? Mandi juga di kampus gue ya. Oh gitu. Di mana? Serius? Di Jadi mana? kan kalau lu ikut, mungkin ntar teman-teman ada yang ikut organisasi KBM atau BM. Tuh, ada yang mau, gitu kan. Ada yang mau. Angkat tangannya. Oh, ya, Angkat udah begini tangannya. aja. Udah begini aja. Nah biasanya kan anak-anak di luar himpunan juga ada sih, istilah suka diskusi, ngobrol-ngobrol santai, iya. ngopi di ruko gitu. Itu gue ngobrol biasa sampai misalnya dari maghrib nih, pulang kampus maghrib, ngobrol di ruko sampai malam. Oh udah malam nih, udah makin malam tuh obrolan makin gak nyambung, Iya. tapi seru, Makin deep ya. makin deep. Makin deep. Oh, Awal topik tuh apa, lama-lama sampai malam ini lari kemana? Ke Z gitu ya. Z terbalik ke A lagi, Balik gitu kan, lagi. ada. Waduh. Iya sih. Akhirnya pulang bisa jam 3 pagi, terus 3 pagi
mikirnya nanggung gue balik gitu, udah gue nginep aja di ruangan BM di bawah, tidur. Itu locker jadi tempat baju. Baju. Maaf ya Lemari direktur. baju. Pas dibuka nggak ada buku sama sekali Nggak ya. ada, orang bisa manfaatin buat surat-surat. Nah, kadang gue pakai baju di situ, bantal, iya, sabun. Gak usah ngekos deh, gimana nih? Iya, Yang di dari ruang luar. sekre aja. Pernah mikir pasang TV di bawah. Bawa PS ya bang ya? Gue PS. Bawa PS. Kebetulan teman-teman gue suka main PS kan. Oh iya. Itu kenapa gak patung-patungan TV anjir. Betul. Gila. Mau nggak cobain? Kampus diubah Kamu aja jadi kos-kosan ya. Nah, mau di kos-kosan gak ada yang tahu kan, karena emang budaya ruang sekre kayak gitu. Di setiap univ juga punya ruang sekre yang nanti dimanfaatin buat tidur, istirahat. Terus kalau misalnya pas selama di kampus nih, kan udah lulus, pernah nggak sih kayak hal yang paling dikangenin gitu dari kampus tuh apa gitu? Paling dikangenin banget bang. Iya. Rapatnya kah? Mainnya? Pak dosen siapa gitu? Apa matkul salah satu? Wah. Yang gue kangenin lebih ke kekeluargaan. Keluarganya gimana tuh? Dari sisi mana maksudnya? Dari mahasiswanya kah atau dosennya? Dari semuanya sih, dari dosen, dari sama gue di kelas, sama gue di organisasi gitu. Karena makin lama makin sadar kalau tempat, gue bisa sampai kayak gini ternyata karena kekeluargaan gue juga di UPJ. Misalkan gue kelas nih punya kelompok, pastikan lu punya satu circle yang dimana ya ini terus buat gue kerjain kelompok gitu. No, dia udah begini tuh. Tuh, gila. Udah brofis banget. Circle banget ya, bestie banget parah. Iya. Nah, gue sempet punya circle. Gue punya circle istilahnya sini anak-anak ambisius. Waktu gue semester 1 lah, istilahkan lu masih beradaptasi, masih punya teman-teman yang menurut lu gue klop karena dia sama ambis kayak gue gitu. Nah terus nilai gue berkembang di sana, Nah di ilkom gue waktu itu ada terbagi jadi berapa kelas ya? Zaman lu udah nggak ada lagi ya? Berdasarkan IPK. Empat ya? 4 kelas. Bahasa Empat apa PK tiga kalau gua gue tahu. lupa. Nah, Iya. Pokoknya tuh kelas D itu buat yang ngulang-ngulang. yang ulang-ulang kan. Oke. Kalau lu IPK-nya bagus, lu kelas A. Kelas A sama kelas Lu B. turun ke B. Gitu. Nah, gue sempet ketemu satu circle yang menurut gue, gue berkembang di sini, masuk kelas A terus. Terus tiba-tiba gue udah mulai kayak ngerasa anjir kalau terlalu ambis ini sebenarnya Toxic ya. toksik juga, capek gitu. Ada yang nyaman nggak jadi masalah, cuma kalau bagi diri gue nggak begitu nyaman. Akhirnya IPK gue turun, akhirnya gue turun tingkat ke B. Nah di B ini gue mesti membaur lagi dong ke teman-teman baru. Kalau misalkan di kelas A dosen nanya apa gue selalu jawab, pada rebutan angkat tangan, diskusi, ngobrol. Tapi kalau di B gue mikir kayak gue nggak bisa kayak gini. Karena misalkan gini, lu dominan di kelas B, yang dimana mungkin anaknya biasa aja. Ada rasa takut lu dicap terlalu ambis. Iya. Betul. Ambis lu dilemparan kelas A ya gitu. Iya. Terus takutnya nggak ada yang mau malah berteman sama gua. Namanya juga maba kan masih zaman-zamannya mikir, aku masih nyari teman di sini gitu. Iya. Akhirnya harus gue yang membaur ke teman-teman gue ini. Dan akhirnya gue nemuin satu hal yang gue ngerasa, ternyata kalau milih di perkuliahan tuh kadang gue nggak harus selalu lihatnya dari teman-teman yang ber-IPK tinggi. Ada yang mungkin IPK-nya tinggi, ada yang rendah misalkan. Yang IPK tinggi ini punya satu hal yang nggak dimiliki sama anak yang B ini misalkan, secara kognitif. Tapi ternyata secara kekeluargaan, secara niat atau enggak niatnya dapat di B. Jadi mungkin yang B ini merasa gue punya prinsip kekeluargaannya, gue nggak begitu mentingin nilai, yang penting kita sama-sama usaha. Iya. Ada yang kayak gitu. Akhirnya gue nemuin di sana. Ternyata gue kalau bikin kelompok lebih baik gue saling kenal dulu, terus saling memotivasi satu sama lain biar kita benar-benar maju bareng-bareng gitu. Gue nggak maju sendiri gitu. Akhirnya gue nemuin di sana. Terus akhirnya gue juga ketemu teman-teman yang mungkin orang ngerasa
lu mah nongkrong sama dia outputnya apa gitu. Iya. Gue punya teman ini senior sih sebenarnya, ada beberapa senior, dia dua senior lah istilahnya, dua-duanya ini sama-sama fail istilahnya, di perkuliahan pun gak begitu benar secara kognitif, pasti punya kesibukan masing-masing gitu. Dan gue membaur justru sama orang-orang ini dibanding teman-teman gue seangkatan sama gue. Jadi kalau lu tanya teman deket gue seangkatan gue bisa hitung jari. Gue membaur sama siapa sih? Paling organisasi di BPM angkatan bawah sama KT, PJ lah ya mungkin lu gitu kan, anak-anak PJ yang lama. Membaur gue mah itu. Kalau ditanya sama circle gue di angkatan gue, dikit, bisa hitung jari. Karena yang bawa gue buat berkembang juga teman-teman gue yang di luar ini, dan 2 orang ini. Dari sana gue juga belajar kalau ya ini lo nasib gue nanti kalau memang lo kuliah terus petenteng terlalu penting organisasi, karena satu orang ini anak organisasi banget, mainnya udah cukup luas dibanding gue tingkat nasional juga, terus gue sering cerita sama dia, nanya saran-saran, ternyata dari dia gue dapet hal-hal yang mungkin menurut gue ternyata dia masih kurang nih, dari dia gue banyak dapat beberapa hal gitu. Terus mungkin itu aja sih yang mungkin gue ngerasa dikangenin kekeluargaannya gitu. Terus kalau misalnya Bang Nata nih, kan dari tadi Bang Nata bilang kalau misalnya fokus organisasi juga yang terus-terusan itu nggak baik juga. Nggak baik juga. Ya kan, nah terus apa sih, ada nggak sih tips-tips buat mahasiswa supaya misalnya lu boleh fokus organisasi, cuman boleh juga nih cobain yang di luar organisasi luar gitu. Gimana tuh, ada nggak tips-tipsnya Biar balance seimbang Iya. sama akademik gitu. Jadi tuh misalnya organisasi ini sama kita nyobain misalnya magang di luar gitu. Oh, berarti ada 2 pekerjaan gitu maksudnya. Ada kerjaan di luar, ada organisasi. Gue nemuin juga sih masalah organisasi ini juga. Temen satu organisasi gue juga, dia bisa magang, dia bisa jalan organisasi, dan itu keduanya seimbang. Mungkin tinggal gimana manajemen waktunya iya. Terus sama apa yang menurut lu lebih penting? Prioritas lu apa? Organisasi ya itu istilahnya lu mungkin ada urusan kemahasiswaan, terus lu mesti ngurusin beberapa teman lu yang memang butuh bantuan lu. Tapi ternyata lu masih punya pekerjaan yang dimana itu penghidupan gue dapat dari sana. Kadang kan ada orang mikir organisasi gue dapat apa anjir gitu. Iya. Gue ikut magang digaji gitu. Jadi gue utamain magang gue lah dengan organisasi. Iya. Ya mungkin lebih ke prioritas lo utamain salah satu, jangan ada yang dikorbanin. Misalkan gue juga pernah ngalamin waktu sibuk-sibuknya skripsi atau sibuk-sibuknya perkuliahan gitu. Stres ada, rasa tekanan ada. Pasti. Iya. Apalagi ini tingkat akhir. Gue nggak kepikiran waktu itu. Istilahnya gue udah mikir, gue tingkat akhir, gue mau fokus, gue stop organisasi BPM waktu itu. Terus tahun kan ngejabat, udahlah cukup. Tapi ternyata nggak ada kaderisasinya, kurang ada kaderisasi, istilahnya orang-orang yang siapa nih mau lanjutin lagi di BPM. Yang lanjutin gitu. Mau gak mau, udah gue ikut deh gitu. Gue ikut, gue kira pun gue ngelanjut, ya udah gue jadi istilahnya Yang nonton aja gitu kan. iya, gue tinggal lihat siapa yang maju di ketuanya gitu. Gue tinggal ya sepakat gitu, ini solusi dari gue bawa. Kita enggak, malah tekanannya lebih tinggi lagi gitu. Nggak ada yang, gue nggak sempat kepikiran jadi ketua umum, nggak ada kepikiran, nggak ada planning, nggak ada persiapan. Orang-orang kan istilahnya udah ikut dari bawah, ikut eksternal, ikut diskusi segala macam, gue nggak ada. Gue cukup berkembang di situ, terus gue ngerasa ya tekanannya kok kenceng juga ya, stresnya ada. Stresnya tuh misalkan kalau organisasi ada kebutuhan, ada satu hal yang merasa belum tercukupi dari mahasiswanya. Kayak waktu itu mungkin tahu di gua berapa kali ganti username IG. Oh iya. Sering banget kan? Iya ada. Sering banget. Gua enggak. Nggak kan? Itu bukan semata-mata karena gue pengen ganti yang gue suka, tapi karena gue mau healing gitu kan. Healing. Kayak gitu aja. Orang nggak ada tau IG gue, istilah kayak gitu. Oh iya. Nata mana nih? Ini ada gitu kan. Iya. Karena jadi sasaran gue.
Misalkan lu baru jalan-jalan sama teman-teman lu, Nah iya. lu repost dong. Iya, iyalah biar. Repost. Tapi gimana kalau isinya komentar? Waduh. Komentarnya merujuk kemana nih? Negatif. Netizen biasanya. Ada beberapa mahasiswa mungkin ibu tahu ini sebagai cerminan gue, pembelajaran buat gue juga. Lu tuh kurangnya di sini gitu. Kita kekurangan ini. Tapi ketika itu menurut gue mengganggu kepribadian gue, mengganggu mental gue, ya gue berapa kali ganti username ini biar orang-orang nggak tahu. Gitu. Gue blokir juga pernah. Blok seseorang gitu. Tapi bukan berarti gue istilahnya merasa gak suka sama orang. Iya. Oke. Gue ngucap terima kasih juga udah dikomenin. Kenapa nggak secara langsung ngomong sama gue? Oh. Udah kita ngobrol aja dia apa sih yang jadi kekurangan gue juga? Apa Biar yang- enak ya. Biar enak gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu. Kayak lu perlu apa ya? Me time buat ini kan. Nah gue butuh me time Iya sama. buat me time di situ biar lu nggak ngerasa annoyed, keganggu. Heeh. Nah kan tadi kan bicara tekanan ya. Udah usah tertekan, apakah terganggu nih sama perkuliahan gue? Terganggu. Gue kayak nggak ada ngerasa cukup waktu untuk tidur, terus waktu untuk ya mungkin dulu sempet istilahnya orang-orang kayak kita mahasiswa pasti punya gebetan lah. Ya. Waktu buat ini nih ceritanya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada waktu gua. Akhirnya yang gue korbanin itu waktu sama pacar gua, mantan gua. Iya. Waktu sama teman-teman terdekat gua, sama keluarga gua. Itu yang gua korbanin. Demi ini organisasi Demi ini organisasi. kesibukan di sekolah di Ya, di perkuliahan. iya, Di perkuliahan. perkuliahan. Itu korban. Oke, last but not least Bang, ada nggak sih pesan buat mahasiswa khususnya PJ nih yang lagi apa ya? Struggle. Ya, dengan perkuliahannya, dengan drama-drama asik. Permasalahan ya, istilahnya dari banyak masalah yang lagi dialami sama mahasiswa sekarang. Apalagi kalian masih maba ya, masih maba juga kan, pasti masih nyari jati diri lah, jati diri. Kadang yang gue lihat masalah pendidikan, kita bicara pendidikan dulu deh karena masih maba. Ada yang rasa buat membawa dulu sebenarnya perkuliahan itu kayak gimana sih? Ada rasa takut, ada rasa gengsi, ada gitu. Dan masalah dari pendidikan khususnya kalau menurut gue lebih ke rasa takut. Kadang ada orang, oh kalau gue berpendapat kayak gini orang lain terima nggak ya? Gue salah nggak sih ngomong diskusi kayak gini? Gitu. Langkah lebih baiknya lu salah-salahnya di sekarang aja gitu. Selama lu mahasiswa perbanyak bukan ngajarin gue apa ya. Istilahnya tujuan gue jangan takut dulu gitu. Jangan takut dulu. Walaupun kesannya kayak ya lu nggak perlu takut salah kan gitu ya. Lu belajar dari misalkan lu beropini nih di kelas. Tapi lu ngerasa gue bakal salah nggak ya? Gue bakal ngerasa dicap bodoh nggak ya gitu kan? Overthinking. Lebih baik itu dibuang dulu, lu coba dulu berargumen tapi dengan cara yang sopan. Nah ketika lu udah bisa berani berpendapat di sana, terus lu juga bisa mampu beradaptasi di sana, itu bakal kepake juga di ranah pekerjaan. Gak kebayang ketika lu ranah pekerjaan lu masih tetap jadi orang yang pendiam menurut A, B, C. Dan itu memang gue ketemu kenyataannya di luar sana, di beberapa circle teman-teman kerja gue. Termasuk gue juga masih kadang-kadang sana. Misalkan gue nggak setuju, tapi gue diem aja gitu. Nah itu biasanya karena rasa ketakutan di bangku perkuliahan, di masa-masalah gue mungkin dari jenjang pendidikan gue masih merasa takut dikucilkan dan lain-lain gitu. Alangkah lebih baiknya lu berani beropini di sana. Sama etika itu sangat perlu. Seberapapun lu pinter di perkuliahan sekarang, kalau memang etika lu masih buruk, ya lu gak bakal kepake di luar. Banyak orang di luar sana mungkin secara kognitif kurang, tapi secara etika ada. Iya. Lebih baik lagi kalau bisa nge-balance antara kognitif sama etikanya ada gitu. Attitude ya. Attitude-nya. Nah nikmatin aja lah masa-masa perkuliahan ya kalau menurut gua, karena kalau orang bilangnya ya lu bakal kangen masa-masa banyak tekanan tuh di bangku-bangku perkuliahan.
Tugas ya. tugas apalagi. Banyak orang takut gagal kan. Temen gue banyak yang istilahnya nunda lulus 4 tahun. Tapi dia berkembang di kampus. Makanya di istilah mungkin orang bilangnya, lu lulus tepat waktu apa tepat pada waktunya nih? Ini. Ada yang lulus 4 tahun oke, tapi gue belum nemuin apa-apa anjir, gue belum nemuin passion gue di mana. Iya. Tapi ada yang mungkin lulusnya telat, yang mungkin sampai udah kayak sesepuh kampus gitu. Sebut kampus. Iya kan ya bang? Siapa nih? Nggak ada yang di sini. Tapi nggak ada alhamdulillah. Tapi kalau menurut gue di sana lu nemu passionnya. Contoh lu gagal terus nih, gue gagal mata kuliah ini, gue gagal mata kuliah. MPK. Tapi lama-lama, kok gue kalau ngulang jadi terbiasa ya. Lu belajar Wah, dari sana. bener banget tuh. Bener. Gue setuju. Tapi jangan maksud gue jangan ditiru juga lo lulus ya tunda-tunda gitu. Iya. Tiap orang beda-beda. Tiap ya. orang beda-beda punya jalannya lah. Oke, tadi apa? Jangan takut. Jangan takut, terus kita harus berani Beropini. Iya, beropini. Dan juga jaga etika. Itu penting banget, guys. Karena itu bakal pakai banget ya Kak. Pakai banget. Buat di dunia pekerjaan, kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Etika itu penting ya. Life after graduate gitu kan. Oke. Terima kasih Aduh, Bang Nata. makasih banyak. Makasih banget. Atas- Wejangan ya kan? Wejangan Wejangan kali ini. Jadi pada episode kali ini. kita nyimak banget nih kayak Iya. supaya kita nggak Serius salah banget jalan gitu. ya kan. Iya. Takut kita- ya salah jalan ya. Takut. Ini apa masih maba kan? Iya, masih semester mau. 2. Semester 2. Temen Tuntun gue, lah, tuntun lah. temen gue ada istilahnya, memang ada ke Depak. Istilahnya masa-masa lu tahu bener gak sih gue masuk jurusan ini? Biasanya di semester 5 kali. Aduh. Iya. Semester 34 tiga ya, berasa. 34 Aduh. terasa. Terasa tuh. Gue cocok seleksi alam. Tiba-tiba ke Depak dari Ilkom gitu. Aduh. Udah jurusan mana gitu. Udah kuliah ya kan. Jadi tukang kopi. Siapa? Gua jadi tukang kopi. Ya, Aduh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Passionnya, Apa-apa. berarti Iya. passionnya akhirnya Tukang nemu kopi passion. gaya cuy. Iya, Set, bisa. set gitu. Latte art. Anak kuliah sekarang pada magang-magang jadi barista Iya. justru ya. Heeh. Enggak, maksud gua ya bener kata Nata, jadi seleksi. Oh, iya, Jadi bener. udah kuliah bener, abis itu out. Ternyata dia cuman sukanya tuh malah langsung kerja gitu ketimbang. Akhirnya ketemu passionnya gara-gara kegagalan itu gitu. Iya betul. Iya. betul. Jadi ya emang orang tuh beda-beda. Betul. Jangan takut buat mencoba segala hal gitu ya. Siapa tahu nanti kita nyoba ini belum nemu nih, terus kita nyoba yang kita nggak suka malah Oh iya. iya itu Ini nih. passion gitu. Ini hidup gua. Anjir. Tiba-tiba dari sana gitu. Iya. Oke. Parah cuy. Main kripto gitu. Wah, iya. Apa intrakens? Mantap. Oke, makasih banyak Bang Nata. Terima Terima kasih kasih. Nata. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Banyak. Oke, Oke, jangan lupa jangan lupa untuk nonton episode yang lain dan juga kalau misalkan ada ide yang lain boleh komen di bawah. like juga, subscribe juga, nyalain lonceng. Iya, dan share juga ke teman-teman kalian semua. Oke guys, I'll see you guys on the next video. Goodbye and peace out. Bisa. Bye.